Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Pertama, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan selalu berdoa kita kepada Allah Subhanahu wa taala setiap langkah kaki kita, setiap ayunan tangan kita, hembusan nafas kita, sekaligus detak jantung dan denyut nadi kita akan Allah hitung sebagai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah, saudara-saudara, sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah sesekali kita menghitung atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bahkan Allah memperingatkan kepada kita, andaikan kamu manusia memungut semua daun-daun yang ada di atas dunia ini, lalu kamu bikin pabrik, lalu kau bikinkan kertas, lalu kau tebangkan semua pohon-pohon yang ada di atas dunia ini, engkau buat pabrik, lalu kau bikin pena dan pensil, lalu kau kumpulkan semua air-air yang ada di atas dunia ini, lalu engkau bikinkan tinta untuk mencatat semua nikmat yang aku berikan kepadamu, kata Allah, wallahi, demi Allah, kita tidak akan sanggup mencatat semua itu, walaupun nikmat satu hari saja. Jangankan setahun, 2-3 tahun, apalagi seumuran kita. Satu hari saja nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka kita tidak akan sanggup untuk mencatat semua itu. Maka dari itu, dari nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, hanya dua yang Allah minta, yaitu fasholli li rabbika wanhar, solatlah menghadapku dan karenaku, dan berwanharlah atau berkurbanlah. Bahkan di ayat-ayat yang lain, di referensi yang lain, itu wanhar itu bisa juga kita bersedekah, berinfak dan bersedekah. Jamaah, sahabat religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Berbicara tentang sedekah, salah satu amalan-amalan yang diberikan oleh agama kita mensyariatkan untuk kita selalu bersedekah. Sanak religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah ilustrasi dalam kehidupan kita. Andaikan bapak-bapak, ibu-ibu, sanak religi semuanya, besok pagi kita berangkat ke pasar bawa uang Rp5.000. Uang itu uang kita, lalu ke pasar pakai tenaga kita, lalu kita belikan 1 ekor ayam yang setiap hari itu ada ibu-ibu di pasar, mungkin di Panorama atau di pasar di tempat kita, itu ada orang yang jual ayam, warna itu harganya Rp5.000. Lalu ayam itu kita beli, kita bawa ke rumah pakai uang kita, lalu kita bikin kandangnya, lalu kita kasih makan, selama 1 tahun tentu ayam itu pasti besar. Lebaran ke depan, lebaran tahun depan ayamnya kita potong. Motongnya siapa? Motongnya suami kita. Jangan suruh suami orang lain, suami kita. Pakai pisau kita. Lalu dipotong, lalu ayam itu kita berikan kepada istri kita. Seorang istri yang baik, seorang istri yang benar, cara memasak gulai ayam yang enak itu adalah ketika ayam itu telah dipotong, maka bulunya harus dibuang. Setelah itu ceker kukunya harus dibuang, kotoran tai ayamnya harus dibuang. Pertanyaannya adalah, kenapa kotoran ayam itu dibuang? Kenapa bulu ayam itu dibuang? Kenapa ceker ayam dibuang? Padahal ayam kita belinya pakai uang kita, masaknya kita di rumah kita, motongnya suami kita, bukan suami orang lain. Mengapa? Karena dalam Islam itu, walaupun ayam-ayam kita, uang-uang kita, motongnya di rumah kita, ingat kata Allah, bulu ayam itu haram dan najis dalam Islam. Tai ayam itu haram dan najis dalam Islam. Nah, begitu juga dengan harta kita. Mentang-mentang ayam kita, mentang-mentang duit kita, mentang di rumah kita, ayamnya ayam kita, bulu-bulu sama tai dan kotornya kita makan, tidak boleh. Nah, maka dari itu, harta yang ada dalam
agama kita juga seperti itu. Walaupun itu gaji kita, walaupun itu pendapatan kita, penghasilan kita, ada hak-hak orang lain di sana. Seperti ayam tadi, haram bagi kita bulunya, haram dan najis kotorannya bagi kita, tapi halal bagi makhluk lain. Walaupun haram bagi kita, tapi halal bagi makhluk lain. Semutnya untuk siapa? Atau bulunya untuk siapa? Untuk semut. Cekernya untuk siapa? Kotorannya untuk siapa? Yaitu untuk semut merah. Nah, sana religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an Allah sebutkan bagi orang-orang yang bersedekah itu adalah manaqasa malum min shadaqatin. Tidaklah berkurang harta itu karena kita bersedekah. Nah, jamaah sana religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Qur'an Al-Baqarah 274 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfikuna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Hai orang-orang yang menginfakkan hartanya, kata Allah, pada malam hari maupun siang hari, baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam, mereka itu mendapatkan pahala di sisi Tuhannya, tidak ada rasa takut kepada mereka dan tidak pula mereka berasa sedih. Nah, sana religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini ada 3 janji Allah kepada orang-orang yang suka bersedekah, kepada orang-orang yang sudah menginfakkan hartanya. Yang pertama, Allah berjanji kepada orang-orang yang sudah bersedekah, berinfak, falahum ajruhum inda rabbihim, kata Allah. Orang-orang yang bersedekah, orang-orang yang berinfak selalu mendapatkan pahala dan ganjaran sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Kedermawan seseorang itu akan mengantarkannya memperoleh surga dan kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sana religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, janji Allah kepada orang-orang yang suka berinfak dan bersedekah dengan hartanya itu, wala khaufun alaihim, yaitu orang-orang yang suka bersedekah, yaitu orang-orang yang dermawan itu tidak akan merasa takut dan khawatir akan azab Allah Subhanahu wa taala. Sana religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, bagi orang-orang yang suka berinfak dan bersedekah, janji Allah kepada orang-orang tersebut adalah walahum yahzanun, yaitu mereka akan senantiasa merasakan ketenangan hidup, jauh dari kesedihan dan gundah gulana. Sana religi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah janji Allah kepada orang-orang yang selalu menginfakkan, bagi orang-orang yang selalu mensedekahkan hartanya yang Allah berikan kepada itu. Maka Allah mengatakan dalam Al-Qur'an, yaitu yang sering kita dengar ayat-ayat di ketika kita sholat tarawih berjamaah, yaitu inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar. Dari semua nikmat yang Allah berikan kepada kita itu, 2 yang Allah minta, yaitu fasholli lirabb, solatlah menghadapku dan karenaku, dan wanhar, berkurban, berinfak dan bersedekahlah atas harta yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang ahli sedekah, kita termasuk orang-orang yang ahli munfik, dan kita termasuk golongan orang-orang yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan iman dan Islam. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.